pagi semuanya anak-anak kelas 6. Semangat pagi untuk pagi hari ini. Oke, pagi hari ini berjumpa bersama Ibu di video pembelajaran Ibu di channel Alsemeri. Nah, untuk pagi hari ini di jam kedua ini kita akan melanjutkan mempelajari mengenai tik ya. Di semester 2 ini mungkin Ibu sudah pernah sampaikan kepada kalian bahwa di semester 2 nanti kita kembali mempelajari bagaimana kita membuat animasi. Kalau di kelas 4 kemarin kalian sudah mempelajari tentang satu aplikasi pembuat animasi. Nah, aplikasi yang kalian pelajari di kelas 4 adalah aplikasi Pipot. Jadi di kelas 6 ini akan berbeda. Aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi pensil. Oke. Jadi untuk anak-anak kelas 6 yang di rumah, yang ada laptop di rumah atau ada komputer di rumah, silakan install aplikasi pensil ya. Coba perhatikan bukumu halaman halaman 59 bab 4 itu tentang mengenal program pembuat animasi. Nah, coba kalian buka. Di situ adalah aplikasi pensil ya. Kalau di peta konsep dikatakan bahwa program pembuat animasi itu tidak hanya pivot dan pensil, tapi ada flash dan ada swish. Nah, kenapa yang kita pelajari itu pivot dan pensil? Kenapa demikian? Karena aplikasi pivot dan pensil ini merupakan aplikasi yang didukung oleh open source. Open source artinya aplikasi yang dimana jika kalian unduh itu tidak berbayar ya. Sedangkan aplikasi flash dan swish itu adalah aplikasi yang berbayar. Jadi jika kalian mengunduhnya itu akan berbayar. Nah, untuk di bab 4 ini kita hanya mempelajari bagaimana tampilan dari jendela pensil dan bagaimana mengoperasikan aplikasi pensil. Jadi anak-anak kelas 6 coba perhatikan aplikasi yang kita gunakan untuk membuat animasi selanjutnya itu adalah aplikasi pensil. Tentunya berbeda dengan aplikasi Pivot. Nah, nanti kalau kalian sudah mempelajari membuat animasi pada aplikasi pensil ini, tentunya kalian menemukan perbedaan. Apa perbedaan antara aplikasi Pivot dengan aplikasi pensil? Tentunya sangat berbeda ya. Kalau Ibu berikan gambaran sedikit, kalau di aplikasi Pivot kemarin itu kita menggunakan figur-figur yang sudah disiapkan oleh aplikasi tersebut. Tapi kalau pada aplikasi pensil ini, namanya pensil berarti itu pensil digunakan untuk apa? Berarti digunakan untuk menggambar. Jadi pada aplikasi pensil ini kita yang menggambar ya. Gambaran kita nantinya yang kita akan buatkan animasi. Jadi sangat seru, tentunya kalian sedikit penasaran ya. Kemarin mereka kelas 6 yang alumni pertama ini sudah mencoba aplikasi pensil dan lumayan ada yang berhasil ya, bisa membuat animasi. Dan nantinya kalau kita pelajari sampai tuntas nanti, kita mencoba akan menyisipkan suara ke dalam aplikasi ini. Jadi nanti anak-anak kelas 6 tolong diperhatikan dengan baik. Hari ini Ibu belum menampilkan bagaimana tampilan dari aplikasi pensil ya. Ibu akan hanya memberikan pengantar sedikit untuk pagi hari ini. Jadi tolong diperhatikan di buku kamu. Tentunya kalian sudah paham apa itu animasi ya. Animasi berasal dari kata apa dan artinya apa? Animasi itu artinya berasal dari kata dasar to animate yang artinya menghidupkan. Apa yang tidak bergerak, kita bisa membuat dia bergerak ya. Sama dengan gambar. Mungkin kalau kita lihat secara sepintas kita hanya menggambar, tapi seakan-akan dia nanti menjadi bergerak ya. Nah, ini animasi ini ditemukan pada dasarnya itu dari mana ya? Asalnya itu dari apa? Dulu ada seorang membuat gambar ya pada kertas yang sudah disusun dengan baik. Gambarnya itu ditempatkan di posisi yang berbeda ya. Misalnya di lembaran pertama posisinya ada pada pinggir, kedua geser sedikit dan seterusnya ya. Tidak pada posisi yang sama tapi berbeda. Nah, setelah kita buka dengan cepat ya, gambaran yang tadi itu akan menyerupai benda yang bergerak. Nah, dari situlah asal dari animasi tersebut ya. Oke. Nah,
di buku kamu halaman 63 di sini kita akan mengenal program pensil di situ ya. Coba perhatikan ada tampilan dari jendela pensil. Oke, Ibu sampaikan bahwa kalau animasi pensil ini disimpan dengan ekstensi SWF, Flash, Mock atau PNG. Jadi coba perhatikan, kalau pivot kemarin itu hanya disimpan dengan ekstensi GIF dan pivot ya, kepanjangan dari PIF. Oke, nah coba perhatikan ini adalah tampilan dari jendela pensil. Boleh kalian perhatikan dengan baik ya. Disimak dengan baik. Di situ ada keterangan di bawah, kemudian ada keterangan gambar. Nomor 1 itu adalah tools. Tools itu adalah alat ya. Di situ ada pensil, ada penghapus, ada untuk mengcrop atau memotong objek yang kita masukkan atau gambar yang kita masukkan. Makanya tools itu disebut sebagai berisi macam perintah yang berupa icon yang diperlukan untuk membuat dan mengatur objek pada aplikasi pensil. Nah, itu yang disebut dengan nomor 1 ini adalah tools ya, tampilan dari icon-icon yang digunakan ya. Kemudian nomor 2 ke bawah, nomor 2 itu adalah option. Option ini berupa ada berbagai pilihan untuk mengubah warna, ukuran dan ketebalan garis pada sebuah objek ya. Jadi kalian harus perhatikan. Kemudian ada timeline. Timeline itu ditunjukkan oleh nomor 3. Timeline ini untuk mengontrol jalannya animasi ya, mengontrol kecepatan dari animasi. Kemudian ada layers. Layers itu untuk menempatkan objek di tempat kerja ya. Onion skin, coba perhatikan, onion skin ditunjukkan pada nomor 5 ya. Dari onion skin itu artinya berfungsi melihat frame sebelumnya dan frame berikutnya. Ada FPS, frame per second. Nah, ini adalah untuk mengatur ya detik, untuk melihat detik berapa detik yang kita buat ya. Misalnya standar FPS itu adalah 12, tetapi kita dapat mengaturnya hingga 50. Jadi itu sedikit. Nanti Ibu akan pada pertemuan berikutnya Ibu akan menjelaskan secara di laptop ya. Ibu akan menjelaskan di komputer. Ibu akan menunjukkan ikon-ikon dan memberikan contoh untuk pengoperasian aplikasi pensil ini. Dan tentunya untuk pagi hari ini Ibu akan tidak memberikan tugas sama kalian, tapi silakan ya. Untuk awal ini silakan persiapkan aplikasi pensil pada laptop kalian atau laptop orang tua kalian. Minta tolong yang belum bisa download silakan download aplikasi pensilnya ya. Kemudian kamu pelajari ya. Lihat icon-icon yang ada. Boleh kamu perhatikan, oh ini yang dimaksud dengan onion skin, ini yang dimaksud dengan tools dan sebagainya ya. Karena itu yang kita akan pelajari untuk pelajaran selanjutnya tentang membuat animasi. Oke, sekian dari Ibu untuk pagi hari ini. Ibu ucapkan tetap semangat di rumah dan tetap jaga protokol kesehatan. Kalau terpaksa untuk keluar rumah silakan tetap menggunakan masker dan rajin mencuci tangan, makan makanan yang sehat. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa, dadah.